Oke, selamat pagi Sobat Tani. Jadi hari ini kita ketemu lagi untuk satu tutorial mengenai pola tanam organik. Sebenarnya tutorial ini sudah banyak dipublikasikan oleh berbagai sumber, tapi mungkin kali ini bisa menjadi tambahan ataupun ya bisa memberikan manfaat lain. Nah, jadi hari ini saya menerapkan pola tanam organik untuk tanaman padi. Pertama mengenai letak. Jadi secara geografis sawah ini terletak di hulu sawah. Dia tidak punya kepala sawah, tapi memang nanti ini akan mengalir ke hilir. Kenapa? Agar supaya tidak terkontaminasi oleh lingkungan yang mempergunakan bahan-bahan kimia, baik pestisida maupun pupuknya. Nah, harapannya terjadi pemurnian sumber nutrisi ataupun makanan. Dan airnya juga sama, kita mengambil satu sumur bor sehingga tidak terkontaminasi oleh sumber-sumber air yang lain dan sumber-sumber mineral yang lain. Kemudian pada penanaman awal, untuk menjagakan keasaban tanah, kita memang menaburkan dolomit. Ya, dolomit itu merupakan bahan dari batu gunung yang dihancurkan ya, yang dibuat seperti tepung. Kemudian kita juga taburkan kita taburkan kokopit namanya ya. Nah, kokopit ini adalah bahan yang terbuat dari serabut kelapa. Jadi ini selain teksturnya yang seperti busa, dia akan memberikan tahanan terhadap sumber-sumber air. Jadi air di sini tidak cepat mengering karena ditahan oleh kokopit ini. Kemudian juga dia mengandung Trichoderma sp yang baik untuk melakukan perlawanan terhadap bakteri-bakteri yang jahat. Kemudian juga dia mengandung zat klor, juga baik untuk pertumbuhan akar. Sehingga warnanya pun nanti kalau di air akan menjadi seperti warna coklat teh ya. Nah, selain juga dia merupakan salah satu bahan organik, setelah dia hancur membusuk akan menjadi pupuk organik. Selanjutnya kita akan taburkan buah maja. Jadi buah maja ini punya peran ganda. Selain dia juga punya zat penumbuh tanaman, dia juga punya rasa yang pahit. Nah, rasa pahit ini akan berfungsi untuk melakukan pengusiran terhadap hewan-hewan yang memangsa tanaman kita. Karena rasanya pahit, jadi hewan-hewan tidak suka. Apakah itu keong emas ataupun orong-orong. Nah, sehingga mereka akan pergi menjauh. Dan biasanya tanaman kita yang di tengah itu tidak dimakan oleh keong emas ataupun orong-orong. Kenapa? Karena di tengah itu sudah pahit, mereka menepi. Yang di tepi-tepi masih banyak juga dimakan karena mereka berada di tepi. Kalau yang tengah mereka nggak mau. Nah, setelah di tepi nanti bisa kita kutip untuk penanganannya. Selanjutnya kita juga menaburkan kalau sudah masa seperti ini, ya ini namanya masa seperti ini, masa padi sudah mulai hamil. Ya, beranak dulu baru hamil. Nah, saat sebelum beranak kita semprotkan juga bawang merah yang kita rendam agar memancing pertumbuhan akar dan pertumbuhan anakan. Setelah anakannya banyak baru kemudian hamil. Beda dengan manusia. Manusia hamil dulu baru beranak. Kalau ini tanaman padi beranak terlebih dulu baru hamil. Nah, setelah mereka ini hamil, kita akan taburkan juga ini. Ini adalah cangkang telur yang kita hancurkan sebagai salah satu sumber nutrisi kalsium. Nah, yang tentunya nanti akan baik untuk bulir-bulir padi. Kemudian bisa terjadi pemadatan dan juga rasa yang gurih dia. Nah, selanjutnya untuk penanganan masalah pemupukan dasar dan pemupukan lanjutan, kita berikan ini ada pupuk kandang langsung. Jadi kita berikan langsung setiap 1 minggu sekali kita tabur. Supaya apa? Terjadi yang namanya fermentasi dingin. Kalau mungkin kawan-kawan yang lain dengan fermentasi yang dibungkus, kita tidak. Dengan syarat air tetap harus ada, minimal 5 cm di atas permukaan tanah. Jadi fermentasi dingin ini bertujuan agar
tanaman tetap menerima nutrisi walaupun hanya 1 minggu sekali kita taburkan ini pupuk kandang ini. Kemudian kita juga untuk penanganan penyakit kita memberikan yang pertama itu ada rendaman Brutowali. Jadi Brutowali ini rasanya pasti pahit sehingga hama-hama tidak senang. Kemudian ada rendaman juga daun serai, nanti bisa dicampur dengan rendaman dari rendaman tembakau, bisa dikombin. Dia rasa dan baunya itu tidak disukai oleh hewan-hewan pengganggu ataupun hama dari tanaman. Kemudian kita juga ada satu lagi, itu kita berikan air rendaman buah mahoni ataupun bunga mahoni, karena rasanya memang pahit. Jadi ini juga dapat mengusir, sifatnya mengusir, sifatnya tidak membunuh. Jadi mengusir sehingga hama-hama itu tidak betah. Nah, kemudian di sekitar sawah ini kita juga tanami dengan ini ada bunga apa ini, kalau kami sebut ini bilanglah bunga belek-belekan lah gitu ya. Kalau bahasa apanya kita juga kurang paham ya kan. Jadi bunga ini karena warnanya cerah akan menarik perhatian dari hama-hama. Jadi hama-hama akan kemari. Nah, nanti setelah siang hari ataupun sore akan banyak di sini berkumpul capung. Itu ada beberapa capung juga sudah kelihatan. Mereka akan menunggu hama-hama yang datang kemari dan memangsa memangsa hama-hama yang kemari. Jadi capung-capung inilah nanti sebagai predator untuk hama-hama itu. Kemudian sore hari juga kita akan memutarkan, sana kita ada antena walet. Kita putar walet itu, dan walet itu nanti juga yang akan memangsa hama-hama ini. Sumber makanan dari walet itu adalah hama-hama di sini. Nah, jadi ada sirkulasi mata rantai makanan dan juga ada predator yang memangsa dari hama-hama ini. Kemudian kita juga buat satu antena tinggi ya, dari bambu saja. Ini bertujuan juga memancing petir. Harapannya ketika hujan tiba, petir itu akan mampu memecah bukan natrium, kok lupa saya, nitrogen di dalam air hujan. Nah, jadi dia mampu memecah nitrogen. Kemudian kita juga di sini membuat satu kolam lele, yang kolam ini nantinya 1 bulan sekali ataupun per 21 hari sekali kita akan kuras dan airnya kita akan limpahkan ke sawah sebagai salah satu juga bahan nutrisi makanan bagi tanaman. Nah, saya pikir ini yang merupakan pola tanam organik yang mungkin juga sudah umum, namun bisa jadi masukan lain. Kalaupun nantinya ada tambahan dari kawan-kawan, tetap kita input. Ya, kita juga harapkan untuk bagaimana bisa memajukan pertanian, bukan hanya dari sektor produktivitas, tapi juga dari sisi kesehatannya. Karena ini tanaman kedua, mungkin akan lebih baik, dan kedepannya nanti kita lihat juga bagaimana tanaman yang ketiga. Saya pikir ini, terima kasih. Saya Supremno Romo. Salam sahabat tani.